Ya, saya ingin konseling dengan Ibu. Oh, saya sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya Ibu akan menjelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang memberikan masukan kepada konseling, yaitu Anda sendiri konseling, agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dialaminya. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti nasihat, kesukarelawan, keahlian, kegiatan, kemandirian, asas kerahasiaan, menjamin semua data-data atau informasi Anda terkait dengan masalah kamu. Bagaimana kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Pak. Ya, Bu, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Baik, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang dari 30 sampai 40 menit. Dengan adanya waktu, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati Anda saat ini. Begini, Bu. Saya merasa terlibat, takut kalau kuliah ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, Bu. Misalnya, di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru. Saya langsung ketakutan ketika itu, Bu. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana ini bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini, Bu. Dulu saya baik-baik saja, tapi sejak karir saya sukses dan karirnya menjadi sombong dan berkuasa di depan orang. Dia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahinya besar-besar. Dan saya selalu dengan sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain dengan kelas, sepupu saya bertengkar dengan saudaranya lain, dan saya dimarahi besar-besar. Ini terjadi sering kali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti ditekan dan ketakutan. Ya, Ibu dapat memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget, Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering marah-marah. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini sedang mengalami masalah trauma dan cemas. Ya, Bu. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat untuk kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Bu. Saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam berdiskusi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Nah, maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana ya, Bu? Ibu ingin memiliki beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari sendiri. Kita akan menggunakan di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berpikir untuk mencari solusinya. Baik, Bu. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang dijelaskan tadi. Baik, sekarang mari kita mulai ya. Pejamkan mata kamu, kemudian dapat melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menunjukkan keadaan atau situasi yang ringan dan sedang hingga yang berat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup, tidak kuat, atau tangan kamu berarti Ya, Bu. Saya mengerti. waktu kamu relax, bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian, setelah kamu
Baik, Bu. Kita akan mempraktekkannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena saya sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang lebih baik karena masalah buatan makanan dulu. Kamu bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu, saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu tertekan dan adik sepupu kamu menangis. Kemudian kamu yang salahkan tante kamu marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup, Bu. Baik, sekarang buka mata kamu, relax, tarik nafas dalam dulu, lalu keluarkan perlahan. Nah, bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik. Baik, relax saja ini proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Bu. Sekarang, bayangkan ada seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul, bayangkan dari wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Saya tidak sanggup, Bu. Baik, buka matamu. Relax dan tenangkan dirimu. Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan, dan kamu butuh melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Bu. Mari kita lanjut lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan ada seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukulmu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Sekarang buka matamu, relax dan lepas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Bu. Sekarang saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat ya, dan jangan cemas atau takut lagi. Kalau melihat